Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Setelah sebelumnya Manchester United dikabarkan sangat dekat dengan Osideas Vlachodimos, kiper Yunani 29 tahun yang memperkuat Benfica. Bahkan sang pemain absen ya kan di kesempatan bersama dengan Benfica. Dikabarkan diincar oleh Manchester United untuk posisi kiper kedua. Tapi sore ini ternyata ada kabar lain lagi. David Ornstein dari The Athletic mengabarkan kalau Manchester United mengadakan tes medical untuk Altay Bayindir. Karena Manchester United mempertimbangkan untuk merekrut penjaga gawang Fenerbahce ini. Manchester United telah mengejar Bayindir untuk selama beberapa waktu, tapi tentu saja masih harus memutuskan ya, dan juga memastikan bahwa sang pemain ini memang oke untuk direkrut. Dia melakukan cek di Yunani, dan dengan hasilnya nanti Manchester United tentu saja punya pilihan untuk menyelesaikan kesepakatan dengan nilai sekitar 5 juta euro atau fokus ke pilihan lainnya. Siapapun yang akan didatangkan di posisi penjaga gawang ini akan sangat bergantung dengan cabutnya Dean Henderson. Dengan Crystal Palace sepertinya disebutkan di sini ya akan menjadi destinasi selanjutnya. Bayindir ini bermain 40 pertandingan bersama dengan Fenerbahce musim lalu. Dan secara total ini ada 146 sejak datang dari Ankara Gucu di tahun 2019. Dia juga sudah pernah memperkuat tim nasionalnya 5 kali. Bahkan disebutkan di sumber lain kalau Manchester United ini sepakat untuk membayar Altay Bayindir release fee-nya yaitu sekitar 5 juta euro. Dari sumber lainnya ya. Altay Bayindir, penjaga gawang berusia 25 tahun ini selama sudah 5 musim, 1, 2, 3, 4. Ini musim kelima sebenarnya di Fenerbahce. Bermain di Liga Turki. Dia belum pernah keluar ya, selalu bermain di Turki. Menurut WhoScore, kekuatannya ada di refleks, kelemahannya ada di umpan panjang. Nah, ini menarik ya, ternyata lemahnya justru di umpan yang panjang. Nah, ketika gue bandingkan antara Osideas Vlachodimos dengan Altay Bayindir, ternyata hampir sama, tapi Vlachodimos ini lebih unggul di sisi taktikal secara telak. Sementara saving juga Vlachodimos lebih unggul ya. Vlachodimos lebih senior dibandingkan dengan Bayindir. Vlachodimos 29 tahun, Bayindir masih 25 tahun. Sementara kalau gue bandingkan Bayindir dengan kiper utama Manchester United saat ini, Andre Onana, bedanya sangat telak tuh. Hanya di sisi aerial dan juga antisipasi itu mendekati Andre Onana. Lainnya saving, tactical, dan distribusi bola dia kalah telak dibanding Andre Onana. Terlalu jauh menurut gue perbedaan antara Bayindir dan juga Andre Onana. Tapi memang per sore ini ya, bagaimana kabar Bayindir ini sangat-sangat dekat menurut gue. Artinya Manchester United sudah sangat siap untuk merekrut, sudah dilakukan tes dulu ya untuk memeriksa, dan sekarang tinggal kabarnya ya menantikan tawaran resmi saja nih dari Manchester United yang mungkin harus menunggu Dean Henderson dulu. Tapi menurut gue dengan semakin dekatnya tutupnya bursa transfer musim panas ini, bukan tidak mungkin Manchester United akan bergerak duluan nih sebelum Dean Henderson akan lepas. Dimana menurut gue kemungkinan Dean Henderson cabut juga sangat besar. Dia sudah tidak diinginkan oleh Erik ten Hag. Sebelumnya Nottingham Forest dikabarkan berminat, tapi Crystal Palace nih sekarang ingin maju untuk mendapatkan Dean Henderson untuk menggantikan Guaita yang cabut ya kan. Bahkan Crystal Palace akan mengambil dengan status pinjaman dengan opsi beli di musim selanjutnya. Bayindir sendiri angkanya tadi kan 5 juta. Sebelumnya di konten kemarin gue sebutkan bagaimana Vlachodimos nih angkanya terlalu tinggi, ada di sekitar 16 jutaan. Gue sebutkan angka tersebut untuk kiper kedua terlalu tinggi.
Dan sore ini gue dapat kabar kalau Benfica ini ternyata menginginkan 10 juta euro untuk Vlachodimos. Nah, 10 juta euro untuk Vlachodimos, sementara Bayindir nih 5 juta euro. Nah, bagaimana nih di antara keduanya? Oh ya, Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau Alta Bayindir nih kembali ke Istanbul setelah medical check-nya selesai dengan Manchester United, di mana kabar lainnya juga mengabarkan kalau dia sukses ya. Staff Manchester United juga berada di Athena untuk medical test tersebut, dan langkah selanjutnya akan mengikuti. Nah, ini menarik nih, Manchester United nampaknya dekat sekarang dengan Bayindir setelah sebelumnya dikabarkan mengincar Vlachodimos ya kan. Tapi kalau menurut gue secara ringan amatiran nampaknya Bayindir nih yang lebih dekat. Sudah dilakukan medical test, artinya secara kesepakatan dengan sang pemain ini sudah oke. Tinggal menunggu dengan klub. Dan harganya kan 5 juta euro. Sementara Vlachodimos 10 juta euro. Bagaimana ini? Kalau menurut gue secara teknis ya, secara ringan amatiran, gue sih lebih pengennya sebenarnya Vlachodimos loh. Kenapa? Dia lebih senior, 29 tahun, dia punya pengalaman yang lebih bagus ya, bersama dengan Benfica, juara Liga Portugal beberapa kali, bermain di kompetisi tertinggi di Eropa juga, lebih punya pengalaman lah. Dan menurut gue ini sangat penting, terutama bukan hanya soal tenis, tapi juga pengalaman ya dari sisi mental, psikis, dimana ini penting juga sebagai penjaga gawang Manchester United. Sementara Bayindir, ya dia bagus ya, mungkin kiper dengan potensi yang luar biasa juga, tapi secara kompetisi saja menurut gue ya bermain di Liga Turki dengan di Portugal ini agak berbeda tentu saja. Dan tadi gue sudah perlihatkan ya bagaimana perbandingan atribut antara Bayindir dengan Onana nih gapnya terlalu jauh gitu loh. Dan mungkin pertimbangan utama dari Manchester United kenapa Bayindir adalah dari sisi value atau dari sisi angka, di mana hanya 5 juta ya dibandingkan dengan Vlachodimos 10 juta. 10 juta sih menurut gue untuk kiper kedua masih agak sedikit terlalu tinggi. Manchester United juga butuh menyimpan budget kan, karena masih mengincar pemain tengah, di mana butuh uang tambahan ya untuk bisa melakukannya. Sehingga untuk kiper kedua ini kalau bisa mendatangkan dengan harga yang tidak begitu tinggi, nampaknya itu yang dipilih oleh Manchester United. Tapi ya sekali lagi, gue secara ringan amatiran sih sebenarnya gue masih lebih berharap ya ke Vlachodimos, karena ya faktor-faktor yang tadi gue sebutkan juga. Tapi ya kita lihat saja bagaimana perkembangannya ini. Menurut perkiraan gue sih secara ringan amatiran nampaknya akan ke Bayindir. Dari kabar lainnya gue juga mendapat kabar kalau atau informasi ya, kalau hubungan antara Bayindir dengan fans Fenerbahce ini juga tidak begitu bagus. Oleh karena itulah dia juga sangat ingin untuk meninggalkan klub. Nah, ini tinggal bagaimana nanti diselesaikan. Satu faktor menurut gue yang paling penting bagi penjaga gawang Manchester United, walaupun penjaga gawang nomor 2, yaitu adalah kesiapan mental. Karena ketika dia diberi kesempatan, dia harus tahan dengan segala pressure. Mental harus kuat. Sering sekali ini yang menjadi penghalang kemampuan teknis penjaga gawang sebelumnya di Manchester United. Andre Onana sudah membuktikan dengan bagus, dengan mulus sejauh ini. Tapi bukan cuma Andre Onana saja yang dibutuhkan di Manchester United, artinya penjaga gawang yang solid. Bagaimana 3 penjaga gawang, 3-3-nya juga harus punya kemampuan yang bagus. Oleh karena itulah Erik ten Hag lebih memilih untuk mendatangkan pemain senior, ya kan? Dan ini sudah terjadi di musim lalu. Bahkan pemain pinjaman sekalipun. Nah, kali ini Erik ten Hag juga ingin merekrut kiper senior. Tinggal menurut Sobat Football United, siapa nih sekarang yang lebih dipilih sebenarnya. Sampai dengan video ini gue bikin belum ada Here We Go. Walaupun gue perkirakan akan sangat dekat sekali ya Bayindir ini. Cuman ya masih belum ada pasti. Cuman gue ingin dengar nih bagaimana menurut Sobat Football United. Lebih memilih Bayindir atau Vlachodimos? Apa alasannya? Tadi gue sudah sebutkan kok dari sisi gue. Cuman gue pengen tahu dari Sobat Football United ya, sekali lagi, siapa nih yang lebih cocok untuk menjadi pelapis utama dari Andre Onana sebagai kiper kedua Manchester United. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.